Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Hari ini Sabtu 24 April 2021. Kita jumpa lagi di seminar G100 Network. Saya ingin minta feedbacknya untuk suara dan gambar. Apakah sudah jelas? Oke. Saya juga ingin menyapa yang ada di ruang Zoom. Ada selamat malam Ibu Nurul, Bu Nurul Ika, Ibu Resi, Ibu Katarina nanti yang akan jadi speaker. Selamat malam. Baik, silakan beri saya feedback di komen apakah suara saya sudah jelas. Oke, Anda semua juga silakan share acara ini ke kerabat, teman-teman, prospecting semuanya, silakan. Oke. Silakan juga ditulis di komen menonton dari daerah mana, dari kota mana, negara mana, silakan ditulis. Juga jangan lupa tag temannya. Silakan. Terima kasih untuk like-nya. Untuk like-nya Ibu Resi. Ibu Atin, apa kabar? Lama tidak jumpa, Pak Bahtiar. Oke. Oke, baik ya semuanya. Clear ya? Baik. Seminar G100 malam ini speakernya adalah Ibu Katarina. Jadi Ibu Katarina akan mengenalkan tentang karakteristik emas public gold. Ibu Katarina adalah dealer aktif dari Surabaya. Maka waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Ibu Katarina. Baik, terima kasih Mbak Dian atas waktu yang diberikan untuk saya. Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Semangat tentunya ya. Izinkan saya memberikan salam dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam sejahtera dan berkah dalam. Hari ini senang sekali ya, rasanya hari ini live FB Live G100 untuk bulan April yang terakhir nih ya. Minggu depan kita sudah akan masuk di bulan Mei ya. Nah, hari spesial ini saya juga akan berbagi tentang informasi mengenai karakteristik emas public gold ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, mungkin saya coba untuk share screen dulu ya. Bentar. Ya, oke. Ya. Hari ini topik saya mengenal karakteristik emas public gold ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Untuk yang belum pernah bertemu saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya. Nama saya Katarina Sih Wahyundari. Saya biasa dipanggil Katarina. Ya, saya seorang psikolog dan kurang lebih 20 tahun ya saya berkecimpung di bidang pendidikan. Ya, baik pendidikan paling awal ya, jenjang pendidikan di Indonesia paling awal yaitu PGTK, kemudian pernah juga SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Ya, semuanya memberikan pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan untuk saat ini saya
bergelut dengan anak-anak spesial di SLB Baktiwiyata Surabaya. Ya, jadi anak-anak spesial itu mungkin Bapak Ibu semua juga pernah menemui ya. Ada anak autis, anak hiperaktif, kemudian ada Down syndrome, slow learner, anak berkesulitan belajar, kemudian juga gangguan konsentrasi ya, seperti itu. Itu hari-hari saya dengan anak-anak spesial seperti itu. Ya, itu warna tersendiri buat saya tentunya ya. Saya dealer pabrik gold sejak tahun 2018 ya. Sebenarnya saya mengenal itu di tahun 2017 akhir ya mungkin ya. Sepertinya ya. Tapi saya pastinya bergabung dengan Public Gold itu di tahun 2018 ya. Saat itu saya dibimbing ya dan dikenalkan oleh introducer saya Ibu Pit Resi Mirianti dari Klaten. Kemudian juga dibimbing juga oleh mentor terbaik kita Tuan Muhammad Yulkifli Safi'i. Ya. Nah, biji kode saya 00166278. Ya. Itu artinya saya sebagai member public code yang ke 166.278 ya. Nah, itu menurut saya sudah banyak ya. Wah, saya sudah member ke 166.000 nih, udah ribuan gitu ya. Tapi ternyata kemajuan saat ini sungguh sangat pesat dan membuat saya terkagum-kagum ya. Untuk saat ini member Public Gold itu sudah mencapai 503.000 sekian gitu ya. Sungguh luar biasa perkembangan dari tahun 2018 di mana saya pertama kali join sampai dengan saat ini. Nah, saya akan memperkenalkan dulu mengenai Public Gold mungkin ya. Kalau saya tiba-tiba bicara tentang karakteristik, mungkin ada dari Bapak Ibu semua atau teman-teman yang masih belum mengenal Public Gold ya. Jadi saya akan memperkenalkan dulu sekilas ya apa itu Public Gold. Ya, Public Gold adalah sebuah perusahaan jual beli emas logam mulia ya, yang berkantor pusat di Penang, Malaysia. Ya. Nah, ini adalah kantor pusatnya yang di Penang. Ya, ini pernah saya share ya. Ini adalah tim Indonesia yang pernah berkunjung ke sana, yang tentu saja tidak pernah bisa kita lupakan ya, karena sungguh luar biasa. Kami bisa melihat kehebatan dari kantor kita gitu ya. Ini yang ada di Penang. Nah, perusahaan Public Gold ini sudah berdiri kurang lebih 13 tahun ya. Kemudian kantor pusatnya yang di Indonesia itu ada di Jakarta ya. Jadi Public Gold sendiri memiliki 18 cabang di seluruh Malaysia dan Indonesia. Ini kantor yang ada di Indonesia ya, yaitu di Menara Palma lantai 17 Kuningan, Jakarta. Kalau di Indonesia sendiri Public Gold masih tahun keempat ya tahun ini. Jadi luar biasa di tahun keempat juga Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang sudah sadar untuk menyimpan emas. Ya. Kemudian mengenai Public Gold lainnya, nah ini dia. Public Gold sendiri juga sudah bersertifikat patuh syariah ya. Terus kemudian juga ini pencapaian prestasi dan anugerah-anugerahnya begitu banyak ya, ini menunjukkan adanya integritas dan kredibilitas dari Public Gold yang begitu tinggi ya. Tidak diragukan lagi ini ya. Nah, baik, mari kita bicara tentang topik kita malam ini. Ya, saya bicara tentang karakteristik emas Public Gold. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah khususnya emas Public Gold untuk yang dinar dan emas 10 gram versi Indonesia.
Ya, tentunya ini adalah karakteristik pada umumnya semua produk dari public gold, ya, semua emas jongkong atau emas batangan dari public gold, ya. Yang pertama itu karakteristik emas dari public gold itu mengenai ketulenan emasnya, ya. Ketulenan emasnya itu tidak perlu diragukan, ya, karena di dalam setiap produk batangan, emas batangan dari public gold itu selalu tertulis fine gold 999,9 atau bisa dinyatakan sebagai emas murni 24 karat, ya. Jadi pasti emasnya emas murni tanpa campuran dari logam lain, ya. Kemudian yang kedua adalah emas dari public gold itu selalu terdapat nomor ID atau nomor seri yang tercetak sama dengan yang ada di sertifikatnya, ya. Jadi kalau tidak sama itu artinya mungkin ketukar, ya, saking banyaknya koleksi kita. Nah, ini harus kita cermati, ya. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan berat emasnya, ya. Jadi kalau emas jongkong atau emas batangan itu beratnya pasti selalu tepat, ya, tanpa koma-koma gitu, ya, kecuali maksudnya koma yang lebih dari 2 angka di belakangnya. Jadi kalau misalnya seperti 1 dinar, ya, 1 dinar itu beratnya adalah 4,25 gram, ya. Nah, pernah saya mencoba untuk menanyakan di Pegadaian, ya, waktu itu saya menggadaikan emas 10 gram saya. Nah, saya juga menanyakan berat 1 dinar itu ternyata tepat, ya. Jadi beratnya memang 4,25 gram dan itu diukur oleh pihak lain, ya, bukan pihak public gold. Jadi saya semakin mantap, ya, karena memang beratnya benar-benar seperti yang tercantum di sertifikat, ya. Demikian juga dengan berat emas yang 10 gram tentunya. Jadi 10 gram benar-benar yang 10 gram dan itu saya bisa menyatakan sendiri. Gitu. Kemudian yang keempat itu desain menarik dan bervariasi. Jadi Indonesia ini punya versi sendiri, ya. Kalau untuk emas yang dinar, 1 dinar itu bentuknya koin atau bulat gitu, ya, logam bulat gitu. Kemudian ada desainnya di situ, ya. Kemudian kalau yang emas yang 10 gram itu pastinya juga terstandarisasi, ya, bentuknya, ya, persegi panjang. Kemudian versi Indonesia kita bisa melayani ukuran dari 10 gram, kemudian 100 gram, 50 gram juga ada, ya. Nah, itu bentuknya juga sangat unik, berbeda dengan mungkin versi dari Malaysia gitu, ya, karena kita ada versi batik. Jadi menarik sekali, ya, bagus banget. Nanti kita bisa lihat waktu di berikutnya, ya. Kemudian yang kelima, karakteristik kelima adalah adanya garansi buyback, gitu, ya. Jadi ada perusahaan jual beli emas, bukan jual beli emas, maksudnya ada perusahaan yang menjual emas tetapi tidak menerima beli kembali atau buyback, ya, tidak menerima pembelian. Jadi tidak bisa dijual ke perusahaan di mana kita mengambil. Ada perusahaan yang seperti itu. Tetapi di public gold itu ada fasilitas buyback. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau kita membeli emas di public gold, kita bisa menjual kembali emas itu di public gold juga. Jadi ada garansinya untuk bisa ini, ya, maksudnya diterima dengan kondisi apapun, ya, meskipun mungkin bengkok, tergores gitu, ya, itu tetap akan dihargai sama dengan harga jual pada saat kita ingin menjualnya, ya. Jadi ini sebuah tips juga bahwa kalau kita ini mengambil atau membeli emas di suatu tempat, ya, itu kita harus menjual emas itu di tempat yang sama supaya harganya tidak susut
lebih banyak lagi ya. Jadi akan menguntungkan kalau kita ini membeli emas di public gold, kita juga menjualnya kembali ke public gold. Tentunya akan lebih untung dibandingkan kalau kita menjual ke tempat lain ya. Kemudian yang keenam, spreadnya atau susut nilainya rendah ya. Kalau emas batangan itu 6% sampai dengan 9%. Nah, ini sungguh menguatkan ya kecintaan saya terhadap emas dari public gold ya. Ini mengenai karakteristik mungkin supaya ada gambaran yang lebih jelas ya, saya akan review untuk yang 10 gram dulu. Coba ya, saya mau minta bantuan tim teknik ya, Mas Bagas mungkin bisa keluarkan videonya ya. Saya akan stop share dulu mungkin. Oke. Ya. Oke, ini adalah emas jongkong atau emas batangan 10 gram ya. Tampak depan dan belakang. Tadi sekarang mari kita buka dulu dari tempat favorit saya nih ya. Nah, kinclong, bersinar seperti cermin ya. Nah, di sini ada paling bawah itu adalah nomor ID-nya atau nomor seri, kemudian fine gold dan 999,9 ya, tampak jelas ya. Nah, ini versi batiknya, jadi di sebelahnya itu. Nah, kemudian ini adalah sertifikatnya. Ini selalu menjadi satu kesatuan ya kalau kita mengambil emas dari public gold. Nah, ini pasti akan sama nomor serinya ya. Jadi nomor ID yang paling bawah itu juga akan dicantumkan di sertifikatnya itu. Ya, ini bedanya versi Indonesia adalah ada merahnya itu ya. Nah, ini yang 10 gram. Oke. Sekarang mungkin yang 1 dinar ya. Nah, mari kita buka juga ini kemasan aslinya ketika kita memesan, kemudian kalau kita menerima, kemasannya akan seperti ini. Ya, kita buka dulu, kita ambil emasnya, kemudian ini kita lihat sertifikatnya versi Indonesia. Nah, ini emas 1 dinarnya. Kecil tapi tebal ya. Nah, ini 1 dinar. Itu nomor serinya ada di tengah ya. Itu nomor ID-nya ada di situ. Kemudian yang paling bawah itu tertulis 999,9 ya, emas tulen. Kemudian ada desain cantik juga di sebaliknya ya. Nah, ini sertifikat pasti sama ya. Akan ada nomor seri, ukuran ya. Dan keluaran dari mana itu ada ya. Jadi menarik sekali ya, bikin ketagihan nih kalau sudah pegang ini ya. Nah, ini versi Indonesia emas 1 dinar. Terima kasih Mas Bagas. Ya, saya lanjutkan untuk share ini materi berikutnya. Oke. Coba mungkin tadi ada yang kurang jelas mungkin ya, karena mungkin terlalu cepat videonya. Nah, ini saya ini kan tampilkan fotonya. Kalau fotonya nggak ada berkilaunya ya. Jadi mungkin kamera saya nih yang kurang canggih ya. Jadi ini adalah selalu tercantum di produknya ini ukuran ya, berapa beratnya, kemudian ketulenannya menyatakan sebagai emas murni, kemudian ini ID-nya atau nomor serinya ya. Nah, ini ID-nya yang punya saya yang 10 gram ini 727 ya, kita lihat di sertifikat nih. Sama ya, 727. Nah, seperti ini. Ini adalah sertifikat dan emas 10 gram. Kemudian kita lihat sekarang yang 1 dinar. Nih koleksi tampak jelasnya seperti ini ya. Jadi ini nomor serinya. Kemudian ini ada beratnya. Nah, ini keluaran dari public gold ya. Terus kita cocokkan juga nih nomor serinya benar nggak dengan yang sertifikat 453 ya. Nah, benar ya. Ini berarti sah ya karena memiliki sertifikat yang sama dengan produknya
Jadi kita lebih merasa aman dan nyaman tentunya ya dengan produk-produk dari Public Gold. Oke, kalau kita melihat tadi ya tayangan tadi ada bling-bling gitu, berkilau, bersinar gitu ya. Ada nggak sih yang bertanda tanya nih ya? Gimana cara memilikinya ya, gitu ya? Mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang join malam ini justru malah tidak hanya satu ya, mungkin bisa 10, 20 ya, mungkin sudah kecintaannya sangat melekat ya, sehingga ada ketagihan nih yang 10 gram setiap bulan 10 gram gitu mungkin ada ya. Tapi ada juga di antara kita tentu yang masih berpikir nih bagaimana sih caranya kita bisa memiliki seperti itu gitu ya, memiliki emas batangan gitu. Nah, mari kita lihat coba dengan cara apa ya. Kalau tips saya yang pertama adalah pahami cara kerja uang ya. Gimana sih maksudnya gitu. Nah, cara kerja uang maksudnya ketika kita memiliki uang yang banyak itu apakah kita sudah cukup bijaksana ya. Misalnya kita apakah langsung pos-poskan atau diplot-plotkan ya. Maksudnya masuk ke amplopnya masing-masing. Yang pertama adalah amplop 1 yang saya namakan pos 1 ya, itu wajib ya, itu sudah dilakukan belum ya. Maksudnya sisihkan setidaknya 10% dari penghasilan kita. Kemudian 90%-nya silahkan dibelanjakan atau diterapkan kepada kebutuhan bulanan kita, gitu ya. Itu sudah kita lakukan belum? Gitu. Ya, jadi ketika kita sudah cukup bijaksana, ya kita bisa pahami kerja uang. Kemudian kita lihat bagaimana cara kerja emas, ya. Kita harus pahami juga cara kerja emas, ya. Ketika kita punya uang yang banyak, ya, uang yang banyak itu membuat kita lebih bahagia, ya, lebih senang setiap hari, atau justru malah berujung dengan tekanan, ya. Jadi rasa penyesalan, kemudian justru malah bingung gitu ya. Atau ketika kita punya yang di tangan kita bukan uang tetapi emas, ya, apakah emas di tangan kita itu juga berujung membuat kita penyesalan? Ya, kalau pengalaman saya itu tidak, ya, karena naluri uang adalah untuk dibelanjakan, kemudian kalau emas itu untuk disimpan, dan itu benar-benar saya alami, ya. Jadi ketika saya punya uang banyak, kalau kita simpan itu cenderung akan lenyap ya dengan sekejap, cepat sekali habisnya ya. Tapi kalau emas, ternyata emas itu justru membuat uang saya aman ya, tidak pergi kemana-mana ya, tidak saya pakai untuk apapun, justru malah saya simpan baik-baik. Dan bagaimana caranya membuat saya bisa memberikan teman terhadap emas yang sudah di tangan itu, gitu ya. Jadi yang pertama adalah pahami dulu, kita memilih uang yang banyak atau mau mengatur sedemikian rupa untuk kita memberikan ya, menyimpan setidaknya sedikit dari penghasilan kita untuk kita tabung. Ya, tentunya kita tabung dalam bentuk emas yang aman ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jaga modal atau pos 1 ya. Tadi ketika kita sudah mengatur untuk kita bisa plot-plotkan ya uang kita menjadi ke pos-posnya masing-masing. Nah, pos 1 itu adalah pos yang paling harus kita jaga ya, tidak boleh kita utak-atik ya. Tidak boleh kita pakai untuk apapun kecuali untuk kita simpan ya. Kadang-kadang kita begitu nyimpan kan tidak bisa, kalau saya kadang-kadang tidak bisa langsung saya transfer ke Public Gold, ke nomor rekening yang resminya Public Gold, tapi kadang-kadang saya mesti mungkin besoknya atau besoknya lagi. Tapi itu pasti akan saya saya transferkan ke nomor rekening Public Gold ya. Jadi
mungkin saya bisa berbagi pengalaman saya setiap bulan sejak mengenal Public Gold, saya menyisihkan setidaknya 350.000 per bulan untuk saya tabung dalam bentuk emas ya. Jadi karena saya mampunya menabung emas itu dengan cara cicil ya atau tunai bertahap gitu ya. Jadi saya mengikuti yang program EPP ya. Saya nyicil tiap bulan, saya bulan lalu ya, seperti yang beberapa bulan lalu saya mengambil program untuk mengambil emas 1 dinar. Jadi setiap bulan pasti amplop saya berisi 350.000, itu tidak boleh diutik-utik ya. Kemudian bulan setelah lunas, saya bulan ini saya mau meningkatkan karena saya mau lebih mengontrol lagi ya. Saya mengambil EPP yang 10 gram. Jadi saya harus menyiapkan modal saya tiap bulan di satu amplop itu 850, tidak boleh diutik-utik ya. Nah, itu jaga modal yang kedua. Kemudian yang ketiga, besarkan niat dan cerahkan tujuan. Maksudnya cerahkan tuh kadang-kadang tujuannya nggak kelihatan soalnya ya. Jadi mesti dicerahkan dulu. Nah, besarkan niat, maksudnya mungkin gini ya, saya mungkin bicara tentang miskin dan kaya dulu ya. Miskin dan kaya itu sebenarnya hanya berupa angka dan rasa ya. Jadi miskin itu juga hanya sebuah angka, kaya juga sebuah angka ya. Jadi ada orang yang bergaji 1 juta tetapi dia bisa mengatur keuangannya dengan baik. Dia per bulan mungkin bisa menabung 100.000, kemudian bulan berikutnya 100.000 lagi. Secara konsisten dia bisa menabung terus ya. Itu dia bisa merasa kaya ya, karena dia memiliki tabungan dari apa yang dia mampu. Nah, kemudian untuk ada orang yang bergaji 10 juta ya, tapi dia tidak merasa kaya. Karena apa ya? Karena mungkin adanya uang yang lebih banyak, kebutuhannya pun juga meningkat gitu ya. Jadi bertambah terus kebutuhannya keinginannya juga meningkat gitu ya. Jadi tanpa disadari dengan uang yang banyak dia akan akan mudah sekali membelanjakan uangnya, kemudian habis ya, tidak terasa, bahkan bisa terjadi minus ya. Mungkin juga kecenderungan untuk pakai kartu kredit gitu ya, akhirnya hutangnya menumpuk ya, dan akhirnya merasa tidak memiliki apa-apa. Nah, inilah yang saya sebut kaya dan miskin itu hanya sebuah angka dan rasa ya. Jadi besarnya penghasilan itu sebenarnya tidak bisa sebagai ukuran orang itu punya tabungan atau tidak. Semuanya tergantung niat dan tujuan ya. Seperti saya saya sebelum kenal Public Gold, saya tidak memiliki niat dan tujuan yang secerah sekarang ini ya. Cerah maksud saya, tujuan saya ini benar-benar jelas ya. Karena tujuan utama saya menyimpan emas adalah untuk pendidikan anak saya. Karena anak saya sekarang masih SD, kemudian nanti mesti harus melalui SMP, SMA, kemudian universitas, ya itu membutuhkan biaya yang sangat banyak tentunya ya. Dan kalau tidak saya siapkan dari sekarang mungkin saya tidak akan pernah bisa memberikan pendidikan yang baik buat tempat sekolah yang baik buat anak saya ya. Jadi awalnya sebelum saya mengenal Public Gold, niat itu sebenarnya begitu sulit ya saya menumbuhkan niat karena adanya keadaan atau kondisi yang sangat tidak memungkinkan saya untuk menabung saat itu ya. Mungkin saya juga pernah ya berbagi pengalaman bahwa saya pernah kena tipu atau ikut-ikutan investasi bodong gitu ya. Sehingga saya sama sekali tidak punya tabungan. Nah, begitu saya mengenal Public Gold, saya mengikuti seminar-seminarnya, kemudian
saya mencari tahu bagaimana apa namanya keuntungannya nabung emas, itu saya akhirnya besar niat saya untuk benar-benar berkomitmen untuk bisa menabung secara konsisten tiap bulan, ya. Jadi tujuan harus ada supaya kita bisa benar-benar bersungguh-sungguh mewujudkannya, ya. Kemudian yang terakhir adalah menuju kepada kecerdasan finansial, ya. Kecerdasan itu kan banyak ya, jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan intelektual atau inteligensi, ya. Kemudian ada kecerdasan emosional, yaitu berhubungan dengan bagaimana kita bisa mengontrol keinginan dan kita bisa memanage untuk kebutuhan kita bisa tercapai, gitu ya. Itu termasuk kecerdasan emosional juga, ya. Nah, tapi yang paling penting untuk bisa mencapai yang bling-bling tadi, ya, yaitu menuju kepada kecerdasan finansial, ya. Kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, yaitu bisa istilahnya menyisihkan sedikit penghasilan kita untuk kita tabung, itu kita kalau kita lakukan setiap bulan itu tidak hanya kita akan bahagia, tetapi itu akan menjadi suatu kebiasaan yang mencerdaskan kita, ya. Jadi maksudnya kita bisa semakin bisa disiplin, kemudian kita bisa berhubungan dengan sikap, ya, sikap hidup kita menjadi lebih pasti tentunya, ya. Nah, dengan kecerdasan finansial itu tentunya nanti kita semua bisa menuju ke sini, ya. Nah, menuju kepada berapa nih? Ada yang bisa tebak enggak? Emas 1 kilo. Nah, ini impian kita semua, ya. Mudah-mudahan dari sedikit demi sedikit, ya, dari 1 gram tiap bulan, kemudian mungkin dari kita bisa ikut memakai program atau fasilitas public gold yang sangat mudah dengan mencicil 4-10 kali itu, ya. Kita tidak sadar kita pastinya akan bisa mencapai tabungan yang lebih banyak lagi, ya. Tentunya ke sini, ya, tujuan saya 1 kilo 1 keluarga, ya. Mudah-mudahan keluarga saya bisa lebih lebih sejahtera, kemudian anak saya bisa bersekolah dengan baik juga. Nah, itu tentunya juga harapan kita semua, juga harapan saya untuk Bapak Ibu semua, ya. Itu kiranya sharing saya malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada tim Cihandrit, ya, baik tim teknikalnya Mas Bagas yang luar biasa, kemudian juga yang ada di belakang layar, ya, ada Bunda Resi, ada Bu Nurul juga, ya, nanti ada speakernya, ada juga yang Mbak Dian hari ini cerah, ya. Habis dapat apa nih? Alhamdulillah. Sepertinya cerah sekali, ya. Terima kasih sekali malam ini sudah bisa berbagi dan bertemu di FB Live Cihandrit. Untuk waktu saya kembalikan kembali kepada Mbak Dian. Ya, terima kasih. Bu Rina. Ya. Ya, ini ada pertanyaan ini, Bu Rina. Tadi pada karakteristik emas PG tadi disebutkan bahwa PG memberikan garansi buyback. Bisa dijelaskan lagi, mungkin karena permasalahan buyback ini kadang-kadang agak menjadi pertanyaan rekan-rekan semua, ya. Tolong dijelaskan lebih spesifik lagi. Oh, baik. Jadi buyback itu kan menjual kembali, ya. Jadi kalau kita misalnya benar-benar pada saat kebutuhan tertentu, pada suatu waktu tertentu kita sangat butuh dana, ya, atau modal, kita kan pasti akan menjual atau merelakan, ya, tabungan kita yang berupa emas itu. Jadi misalnya kita mau buyback yang 10 gram misalnya. Nah, kita buybacknya itu kita tinggal menghubungi staff, ya, kemudian memberitahu bahwa kita akan menjual kembali emas 10 gram kita, ya. Nanti staf akan memberikan saran, ya, nanti mungkin bisa dikirim melalui
apa gitu nanti akan disarankan oleh staff. Jadi ada pengiriman yang terus kemudian ya. Ibu Rina mohon itu slide-nya tolong ditutup Oh dulu. iya. Ya. Oke. Ya, Ya. silahkan lanjutkan. Oke. Jadi nanti apa buyback di Public Vault itu sangat mudah ya, karena staff itu sigap sekali ya. Jadi akan dilayani oleh staff, kemudian akan disarankan mungkin dengan kita mengirimkan, kalau tidak ada seminar ya, biasanya kalau kita ada seminar offline setiap bulan, kita bisa langsung datang ke seminar untuk kita serahkan fisiknya, kemudian nanti diproses oleh staff, kemudian kita akan mendapatkan dananya ya. Tapi karena sekarang mungkin pandemi, jadi buyback ini kita mesti kirim ke kantor pusat ya. Jadi emasnya ini kita kirim ke kantor pusat, kemudian nanti akan dihitung ya oleh staf, kemudian dananya juga akan ditransferkan seperti itu. Jadi harga buyback itu nanti bisa dilihat di websitenya Public Vault ya, di www.publicvault.co.id ya. Itu bisa diakses oleh semua orang untuk ininya ya, untuk melihat harga buybacknya ya, seperti itu. Oke. Itu Mbak Dian. Ya, untuk buyback untuk gap juga sama ya Bu Rina ya, berarti menghubungi staff juga berarti ya. Ya, betul. Jadi kalau untuk gap ya, mungkin bagi yang belum pernah ya, mungkin yang malam ini belum pernah mendengar mengenai gap. Jadi gap itu kan Gold Accumulation Program ya. Jadi itu program menyimpan emas dengan cara menitipkan uang cash dulu ya, yang ditransfer ke rekening resmi Public Gold, kemudian akan dikonversikan dalam bentuk gram. Jadi minimalnya adalah 300.000. Jadi kita bisa menyimpan setiap bulan mungkin menyisihkan uang 300.000, kemudian di transfer ke rekening resmi Public Gold, kemudian bukti rekening kita kirimkan ke staff, dan staff akan mengurusnya ya, menghitungnya untuk dikonversikan kira-kira menjadi berapa gram ya, mengikuti harga saat kita mentransferkan uang kita. Seperti itu Mbak Dian. Ya. Begitu juga dengan yang tadi karakteristik emas untuk yang desain menarik dan bervariasi. Tadi sudah diperlihatkan untuk yang kemasan 10 gram dan 1 dinar itu. Ya. Untuk yang kemasan 1 gram otomatis juga lebih menarik lagi ya ininya kemasannya ya Bu Rina ya. Ya, kalau untuk 1 gram sebenarnya banyak sekali ya. Public Gold koleksinya mungkin bagi saya tidak bisa menghitung ya. Karena kita juga terbatas untuk yang 1 gram itu sekarang ini lebih beredarnya masih di Malaysia ya, karena pandemi. Jadi untuk Indonesia stoknya masih kosong ya. Tapi desainnya sangat cantik. Biasanya juga berdasarkan karena tematik ya, jadi berdasarkan dari mungkin banyak permintaan seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali tema-tema seperti birthday, kemudian ada kelahiran juga, ada perkawinan ya. Jadi gambar-gambarnya sangat tematik. Tapi untuk sementara ini Indonesia masih belum bisa melayani ya yang 1 gram, jadi mesti mesti kita titipkan dulu di Gap, itu lebih aman. Jadi ketika nanti ada stok itu kita bisa tukar sesuai dengan desain yang ada untuk 1 gram. Mungkin begitu ya Mbak Dian. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Inawati yang ada di ruang Zoom kita. Ini bagaimana cara untuk orang ingin bergabung ikut dalam Gap? Oh ya. Bagaimana cara? Ya. Caranya sangat simpel ya, sederhana semuanya ya. Mau EPP, mau Gap itu sama ya. Jadi kita tinggal memberikan fotokopi, tidak fotokopi lagi ya. Kalau sekarang ini semuanya sudah online ya. Foto saja. Foto saja ya. Kita kirimkan ke staff, kemudian kita sertakan nomor handphone, kemudian nomor email ya. Terus kemudian kita mau titip uangnya, istilahnya titip uangnya atau menabung uang berapa dulu ya, misalnya itu boleh berubah-ubah kalau di Gap ya. Jadi bisa misalnya minimalnya 300.000, mungkin bulan ini 300.000, kemudian bulan depan 500.000, mungkin 1 juta, bisa berubah-ubah
ya. Dan itu nilainya akan dikonversikan dalam gram sesuai saat kita transfer. Jadi persyaratannya sangat mudah, yang penting kita sudah memilih mau ikut gap, berarti ngikutin aturan bahwa minimal 300.000 bisa kita titipkan ya, kita transferkan gitu. Seperti itu Mbak Dian. Iya, kalau untuk gap itu berarti kita bisa buyback kapan aja bisa, dan kita bisa top up gap juga kapan saja bisa ya Bu Rina ya? Ya, bisa. Jadi meskipun kan di gap itu ya, di gap itu karena kita ini istilahnya simpan uang, dititipkan dulu ya, tidak pegang fisik emas fisiknya. Jadi meskipun kita misalnya setelah terkumpul misalnya 10 gram misalnya ya, atau 11 gram, nah kita tidak perlu untuk memegang fisiknya ya, karena pada saat itu mungkin sebenarnya bisa kita ambil fisiknya ya, kita minta ke staff untuk withdraw ya, kita ambil emasnya, tapi karena kita sangat terdesak oleh kebutuhan, mungkin mau dilepas atau di buyback saat itu juga aja. Jadi tidak perlu kita merasakan fisiknya dulu, tapi langsung kita relakan untuk kita lepas, kita tuker dalam bentuk uang, kita minta uang lagi, itu kita bisa ya. Jadi langsung bisa dengan harga buyback saat itu tentunya ya. Seperti itu. Jadi lebih aman untuk beberapa kalangan yang khawatir kalau pegang fisiknya ya Bu Rina, jadinya kalau dengan ada gap ini ya. Betul. Ya, jadi gap ini banyak sekali dipilih oleh kaum milenial ya, anak-anak muda, kemudian juga saya juga termasuk salah satunya ya, karena itu sangat mempermudah kita untuk lebih rutin ya, lebih konsisten di dalam menyimpan, karena itu aman. Kadang-kadang kita ada juga yang sampai saya punya teman ya, jadi ada yang sampai lebih dari mungkin 50 gram mungkin ya, jadi tetap disimpan di gap, jadi supaya tidak menyimpan di rumah karena mungkin takut belum rumahnya sendiri gitu ya. Jadi lebih amannya memang dititipkan kalau mau aman tanpa resiko di tangan kita ya, fisiknya itu bisa dititipkan di staff ya, kapanpun bisa kita ambil atau cairkan. Jadi ini kan tadi Mbak Rina mengatakan untuk anak-anak muda nih. Jadi anak muda itu kan kadang-kadang mereka ada yang masih kuliah, pelajar, ada yang sudah bekerja, yang keuangannya belum stabil. Jadi mungkin bulan ini bisa top up gap atau isi gap. Kira-kira kalau misalnya bulan depan dia tidak berhalangan untuk isi gap, ada masalah tidak Bu Rina? Oh, tidak sama sekali ya. Jadi itulah enaknya, sederhananya, mudahnya menyimpan emas bersama public gold ya. Jadi tidak ada yang namanya kita menyimpan tuh paksaan, maksudnya dipaksa harus ada peraturan yang harus tiap bulan menyimpan, kalau tidak menyimpan nanti ini tidak bisa diambil gitu, enggak. Jadi bebas ya, tergantung kondisi kita. Makanya berapapun jumlahnya pun minimalnya 300 itu juga bisa diterima gitu. Meskipun misalnya keadaan sangat tidak memungkinkan karena kondisi yang tidak terduga, sehingga satu bulan bulan berikutnya itu atau bulan ini itu tidak bisa menabung dulu, tidak bisa mengikuti gap dulu, itu tidak masalah ya. Karena itu kan uang kita sendiri, kemudian emasnya itu juga simpanan kita sendiri, tidak ada ikatan dengan siapapun kecuali komitmen kita untuk menabung yang dibantu atau difasilitasi oleh public gold ya, gitu. Sekali lagi Bu Rina, untuk buyback ini apakah ada administrasi? Jadi kan kalau kita nabung di bank nih atau kita nabung di suatu organisasi tertentu nih ada potongan nih administrasi nih. Nah, dikhawatirkan ini nabungnya aja sedikit setelah dikonversikan dalam bentuk emas, nanti kalau ada administrasi ini bagaimana ini Bu Rina? Tolong dijelaskan lagi Bu Rina. Ya, di gap itu tidak ada administrasi sama sekali ya, kecuali kita tidak ada modal juga kecuali 300.000 di awal, dan itu pun bukan untuk administrasi. Jadi 300.000 itu pun itu adalah uang kita yang sudah dikonversikan dalam bentuk emas ya. Jadi tidak ada iuran bulanan, tidak ada pajak-pajak lainnya, itu tidak ada ya, kecuali misalnya kita mau
berhenti untuk tidak menyimpan public good lagi misalnya ya. Kita sudah punya misalnya 11 gram misalnya ya. Jadi kita bisa mengambil seluruhnya ya, mengambil seluruhnya dari 11 gram itu untuk dicairkan atau diambil dalam bentuk fisik ya. Tetapi kalau kita misalnya suatu hari karena kita masih kesulitan untuk menabung misalnya ya, kita punya fisiknya tabungan di gapnya 11 gram ya, kita harus sisakan 1 gram ya, itu sebagai tabungan kita ya. Suatu saat mungkin kita masih bisa menambahkan lagi ya, itu kita mesti sisakan 1 gram. Jadi kita bisa ambil fisiknya 10 gram, yang 1 gram biar tetap di public good ya. Itu bukan menjadi milik public good, tapi suatu saat kalau misalnya memang mau benar-benar tidak menabung lagi, tidak menabung emas lagi, itu bisa diambil seluruhnya ya, seperti itu. Jadi ini tergantung kenyamanan masing-masing pihak ya. Ada yang nyaman pegang fisik, ada yang nyaman dengan gap. Jadi tergantung masing-masing ya, Bu Rina ya. Jadi ya, betul sekali Mbak Dian. Ya. Oke. Ini berarti untuk gap, untuk menjadikan dia dalam kemasan fisik, berarti kita harus punya disiplin yang kuat atau merencanakan di awal nih kita pengen nanti kita mencairkan dalam bentuk fisik ini tujuannya berapa gram gitu ya, Bunda. Jadi kita akan aktif tiap bulan kah atau dalam jangka waktu tertentu untuk nabung sedikit demi sedikit untuk sampai di tujuan kita mencairkan atau membuat itu jadi fisik ya, gapnya ya, Bu Rina ya? Iya, betul sekali Mbak Dia. Jadi kita sendiri yang menentukan kapan kita mau ngambil atau diambil atau tidak, itu semuanya kita yang menentukan. Staff itu hanya membantu dan public good hanya memfasilitasi. Ya, jadi mudah sekali. Ya. Oke, terima kasih sekali. Memang public good ini memang terbaik lah, the best ya. Dari ketulenannya, dari sertifikatnya yang sudah diakui, juga dari kemasannya bervariasi dan garansi buyback-nya itu bikin hati jadi tenang ya, Bu Rina ya. Ya, jadi lebih semangat ya, lagi. Mbak Dian, ya. Dan hati terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali. Ya. Sama-sama Mbak Dian. Iya. Baik, terima kasih Bu Rina untuk sharing ilmunya hari ini dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benak rekan-rekan akhirnya insya Allah terjawab semua ya. Jadi tidak hanya ada di dalam hati atau mungkin malu atau segan untuk bertanya. Jadi insya Allah tadi sudah mendapat jawaban dari speaker kita Ibu Rina. Berikutnya adalah testimoni. Testimoni ini ada 2 nanti testimoni. Testimoni pertama disampaikan oleh Ibu Nurul Ika. Ibu Nurul Ika ini adalah dealer aktif dari Surabaya. Beliau adalah seorang guru juga, sudah bergabung dari 2018. Maka untuk tahu lebih jelas pengalaman menarik apa yang sudah beliau rasakan bersama Public Good, waktu dan tempat saya persilakan Ibu Nurul, silakan. Oke, terima kasih Mbak Dian. Selamat malam semuanya untuk Digilover. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan testimoni mengenai kenapa saya menyimpan emas dan kenapa public cloud-nya menjadi pilihan saya. Untuk yang pertama, kenapa menyimpan emas? Awalnya memang tidak terfikir bahwa saya akan menabung emas karena setiap sebagai seorang guru tentunya untuk pendapatan yang saya terima setiap bulannya itu tidak terlalu besar, jadi pasti akan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi karena sudah mendapatkan edukasi, sudah mendapatkan ilmu tentang bagaimana menyimpan emas, tentunya dari guru saya yaitu Cikgu Katarina. Terima kasih Bu Rina sudah memberikan ilmu yang bermanfaat, yaitu untuk kita bahwa pentingnya menabung dalam bentuk emas itu, sehingga
ada keinginan atau suatu semangat bahwa dengan modal yang sedikit kita bisa menyimpan emas gitu. Yang pertama emas itu karena risikonya sangat kecil dan dengan uang yang sedikit cukup dengan menabung selama dalam 1 bulan itu dengan uang 300.000 kita sudah mendapatkan emas. Kemudian selain harga yang terjangkau, emas itu mudah untuk dicairkan sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan dana darurat. Jadi semisal kita tidak menginginkan ya kalau misalkan ada kesulitan mengenai ada keluarga yang sakit atau apa itu kita bisa dengan cepat apabila kita memiliki simpanan emas. Kemudian yang mengenai kenapa saya memilih public good? Saya bergabung di public good pada tahun 2018 dengan PJ kode saya adalah 00175442. Berarti dengan bergabung di public good ini karena memang saya diedukasi oleh Ibu Katarina yang mana adalah emas ini yang diproduksi oleh public good memang benar-benar emas yang tulen atau asli dan bisnis ini tidak tipu-tipu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk menabung di public good kita bisa menggunakan program gap, yaitu dengan 300.000 kita bisa memperoleh emas. Kemudian dengan kemudahan lainnya adalah kita bisa mendapatkan lock harga hari ini. Jadi misalkan untuk hari ini harga programnya 800.000. Kalau kita sudah mengelok harga hari ini terus kita ternyata hari ini belum ada uang cash, baru bisa kita transfer besoknya, kita tetap mendapatkan harga yang hari ini kita lock. Itu yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat, di public good ini untuk seminar-seminarnya kita pasti ada door prize, Mbak Dian. Jadi kita selalu mendapatkan door prize ya. Saya sudah sering dan yang membahagiakan itu waktu itu mendapatkan door prize 0,5 gram, jadi dalam bentuk emas juga 0,5 gram. Iya, kemudian terus yang terakhir adalah kesempatan yaitu Golden Tour, yaitu saya berkunjung ke Malaysia meskipun dengan budget yang minimal waktu itu kalau nggak salah sekitar 3 atau 5 juta ya. 3 jutaan kalau nggak salah waktu itu tahun 2018 akhir. Saya bisa berkesempatan mengunjungi public good, kantor public good, kemudian ke perusahaannya public good, kemudian ke museumnya, dan kemudian mendapat fasilitas-fasilitas yang benar-benar top habis. Kita diinapkan di hotel bintang 5, kemudian makan malam juga di restoran yang terkenal di Malaysia begitu. Jadi makin yakin ya Bu Nurul ya. Kenapa? Jadinya betul. Semakin yakin dengan public good ya jadinya sudah jelas. Melihat tempatnya langsung, melihat kantornya langsung, jadi tidak ada keraguan sama sekali dengan public good ya Bu Dina ya. Iya. Maaf Bu Nurul. Maaf Bu Nurul. Iya Mbak Dian. Jadi itu yang akhirnya saya semakin mantap untuk tetap bergabung dengan public good dengan menyimpan setiap bulan menyisihkan uang dari penghasilan saya untuk menabung emas, sehingga untuk saat ini pun juga alhamdulillah untuk tabungan di gap saya ini kurang lebih sekitar 20 graman untuk 2 tahun terakhir ini. Terima kasih. Iya begitu, terima kasih. Ya, semangat simpan emas ya Bu Nurul ya. Iya. Okay. Mudah-mudahan menular kepada PJ lover yang lainnya dan betul. Tetap memilih public good gitu. Ya. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Iya. Untuk berikutnya ini setelah kita dari Ibu Guru, hari ini testimoni kedua adalah seorang anak muda. Beliau adalah karyawan swasta tapi sekaligus seorang gamers dan YouTuber. Nah, ini dari sisi anak muda ini pasti lebih menarik nih. Anak muda yang
suka main game dan YouTuber ini yang udah kekinian milenial sekali nih. Mari kita langsung testimoni kedua dari Mas Bagas. Mas Bagas Resa Putra, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Oke, sebelumnya saya kenalan dulu ya, nama saya Bagas Resa Putra, biasa dipanggil Bagas. Lalu saya bergabung di sekitar tahun 2018 awal ya. Lalu pekerjaan saya adalah karyawan swasta di Jakarta. Lalu saya ingin menceritakan mengenai awal mula saya kenal emas. Oke, ini dari pengalaman pribadi saya ya. Itu waktu saya ingin kerja di Jakarta, itu ibu saya biasanya itu memberikan sebuah uang untuk bekal saya sewaktu di Jakarta karena saya belum ada gaji ya sewaktu itu. Lalu suatu hari ketika ibu saya memberikan sebuah emas 1 gram seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, ibu saya memberikan seperti itu, saya tidak menyangkal atau seperti apa, ya udah saya simpan. Lalu setelah mungkin berjalannya waktu saya di Jakarta, mungkin karena belum ada gaji juga, itu saya kepepet ceritanya tidak ada dana untuk ya hidup di Jakarta. Lalu saya mencoba bertanya kepada ibu saya, Ibu, bagaimana kalau emas dari pabrik dari ibu ini saya gadaikan atau dijual? Dari ibu saya berkata, coba digadaikan saja untuk di Pegadaian ataupun di Bank Mandiri Syariah, seperti itu. Lalu saya sendiri mencoba karena sewaktu itu saya ingin sekaligus membuktikan apakah emas ini pas asli atau tidak. Lalu saya pergi ke Pegadaian dan di sana diterima. Jadi ini adalah emasnya dan ini adalah surat untuk digadaikannya. Jadi emas yang saya terima ini asli dari Public Gold, seperti itu. Jadi dari situ saya mulai percaya dan setelah saya ambil lalu saya menyimpan di Gap juga. Lalu setelah saya menyimpan di Gap minimal di 300.000 per bulan seperti itu sampai pada akhirnya saya bisa cairkan juga dari Gap untuk kebutuhan di kuliah saya, seperti itu. Jadi untuk kaum milenial seperti teman-teman semuanya yang masih muda, mungkin sekitar umur 20-30 tahun, itu nggak ada salahnya untuk menyimpan emas ya teman-teman. Jadi daripada kalian memikirkan untuk membeli motor atau membeli apapun sesuatu yang harganya turun, kalau emas, saya ingat waktu ibu saya pertama kali memberikan ini, itu saya cek harga sekitar di 650.000. Ketika saya gadaikan, tidak dijual ya teman-teman, waktu digadaikan itu saya dapat taksiran harga sekitar 800. Otomatis dalam kurun waktu sekitar 2 tahun harga emas pasti naik, teman-teman. Jadi teman-teman nggak ada salahnya untuk menyimpan emas, sekaligus untuk nanti garansi teman-teman buat jangka panjang di masa tua itu lebih enak gitu ya teman-teman ya. Lalu pilihan kenapa saya menjatuhkan pilihan ke Public Gold, karena menurut saya Public Gold itu cukup bagus ya untuk komunitasnya. Jadi saya sendiri karena mungkin manajemen keuangan saya kurang bagus, jadi ketika saya join ke Public Gold itu menemukan mentor-mentor ataupun orang yang anggap kita lebih tahu mengenai finansial. Jadi lebih bisa mengatur finansial kita dengan kita mengikuti Zoom meeting seperti ini, kita membuka gambaran kita untuk bagaimana menyimpan uang yang baik, lalu bagaimana mengalokasikan uang itu menjadi lebih bijaksana. Mungkin seperti itu ya testimoni dari saya. Terus tetap berinvestasi maupun di emas, dan lebih baik juga di Public Gold. Teman-teman bisa join dengan cara gap di 300, minimal di 300.000 rupiah, lalu dapatkan untuk pengalaman dan juga sharing-sharing ilmu dari mentor-mentor kita. Seperti itu. Mungkin dari saya, Bagas, saya pamit. Jangan lupa untuk yang lihat di Facebook, jangan lupa di klik tombol like-nya, yang belum follow, jangan lupa di follow supaya nggak ketinggalan juga buat live streaming kita setiap di hari Sabtu. Oke, mungkin dari saya itu, Bu Dian. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi. Satu pertanyaan, Mas Bagas. Ya, gimana? Satu pertanyaan. Ketika menggadaikan, pengalaman menggadaikan itu ada perasaan malu nggak, Mas Bagas? Ini anak muda loh, gitu. Kalau saya, Bu, kalau saya pilih emas itu, punya emas tidak pernah malu. Kalau itu ajaran dari ibu saya. Kalau punya emas tidak perlu malu, karena ya kita punya emas belum tentu punya uang, tapi punya uang digadaikan bisa punya uang. Ya, punya emas digadaikan bisa punya uang. Seperti itu, Bu Dian. Ya. Oke, keren. Terima kasih. Oke, sama-sama, Bu Dian. Ya.
anak muda yang berpikir maju, yang berpikir ke depan, memikirkan masa depannya dengan baik ya, walaupun menurutnya tadi finansial keuangannya masih berantakan, tapi tidak pernah lelah untuk belajar, untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Jadi terima kasih untuk testimoninya Mas Bagas. Lanjut yang acara berikutnya adalah ini yang ditunggu-tunggu, Fire Sales dan Lucky Draw dari staf Public God Indonesia. Silakan Mbak Trisna, semoga ini Lucky Draw-nya menyenangkan. Mari Mbak Trisna, waktu dan tempat saya persilahkan, ditunggu ini Lucky Draw-nya apa ya, Fire Sales-nya. Oke, terima kasih Bu Dian. Selamat malam semua PG Lovers. Wah, tadi kita sudah lihat ya, sudah ada pemateri yang hebat dari Ibu Katarina, kemudian juga testimoni ya dari Bu Nurul Ika soal pengalamannya yang luar biasa, konsisten di setiap bulannya menyimpan gap ya. Saya di sini sebagai saksi karena saya yang menginputkan gapnya Ibu Nurul Ika, luar biasa, semoga bisa menular sikap baiknya ya terhadap PG Lover semua yang belum memulai, bisa mengikuti langkah atau jejak dari Bu Nurul Ika nih. Luar biasa ya, juga Mas Bagas dengan cerita yang luar biasanya, bagaimana emas di sini berperan penting ya dalam tanda kutip menolong kita di saat keadaan kepepet seperti itu. Nah, justru sikap tidak malu itu yang harus kita bisa tumbuhkan ya, dan bisa memotivasi kita untuk bisa menyimpan emas terus. Tepuk tangan ya, luar biasa untuk semuanya, baik speaker, MC, Budian, juga testimoni. Semoga sukses terus, setiap Sabtu konsisten ya, selama walaupun Ramadan, kita masih tetap berusaha untuk ada Zoom ini. Meskipun kita masih beribadah setelah berbuka tarawih, tapi masih konsisten. Saya acungkan jempol. Kita lanjut ya ke Fire Sales. Nanti akan dibantu nih, boleh Mas Bagas slide-nya. Nah, ini dia Fire Sales malam hari ini. Sudah cukup sangat lumayan ya. Oke, ini harga di 1 dinar 3.885.000, 10 gram ada di 9.060.000, 50 gram ada di 44.879.000, 100 gram ada di 89.313.000. Nah, PG Lovers, ini sepertinya sekarang kan memang sedang ada kenaikan untuk harga emas ya. Memang tapi tidak begitu signifikan. Nah, harga Fire Sales ini menurut saya sudah cukup sangat cantik dibandingkan beberapa hari lalu, tapi jangan melihat harganya karena penyimpan emas sejati tidak melihat berdasarkan harga ya, tapi berdasarkan kesiapan finansial. Kalau uangnya atau dananya sudah ready, jangan lupa untuk top up gap ataupun beli emas fisiknya. Karena Fire Sales ini bisa dibayar sampai 10 kali seperti biasa ya, atau IPP, PG Lover semua, ini kelok sampai 10 bulan ke depan. Nah, kalau mau tahu skemanya atau informasi soal IPP, bisa menghubungi saya, Tresna ya, dari staf Public God, ataupun dealer atau introducer PG Lover semua ya. Kalaupun menghubungi saya, jangan lupa infokan siapa introducernya. Bagi yang belum punya PG Code atau akunnya Public Gold ya, nanti akan dibantu registrasi ya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Katarina, jadi untuk registrasi itu cukup untuk menginformasikan nama, nik, KTP, kemudian alamat, nomor handphone, dan email. Atau kalau berkenan untuk share KTP-nya, boleh difotokan KTP, nomor handphone, dan email. Jadi sekarang sudah serba digital ya, PG Lovers. Nah, oke, lanjut. Kita lihat ada apa lagi. Oke, ini masih ya di bulan, mohon maaf maksud saya di minggu lalu, sampai akhir April ini saja, tepatnya 30 April hari Jumat promonya nih. Nah, untuk yang sudah join tapi belum menjadi dealer, cocok sekali ya untuk mengambil promo ini. Karena sebelumnya kalau kita mau jadi dealer Public Gold atau classic customer ya, itu perlu 100 gram, sekarang 20 gram saja. Apa aja sih kira-kira benefit menjadi dealer atau customer benefit Public Gold? Tadi sudah disebutkan seperti Mas Bagas bilang ya, selain PG Lover semua mendapatkan cashback emas, PG Lover bisa mendapatkan
jejaring atau silaturahmi yang luar biasa karena ini sampai lintas negara. Wah, kesempatan yang tidak boleh disia-siakan ya. Salah satunya bergabung bersama G100 ini yang sudah banyak membernya dan luar biasa ya. Oke, untuk yang premium customer, nah ini juga ya awalnya 200 gram, sekarang cukup 40 gram saja. Tadi sore ada juga nih dealer yang tanya sama saya soal promo ini. Wah, karena memang jarang-jarang ya, langka sekali. Mulai dari 200 gram awalnya, sekarang hanya 40 gram saja. Info lebih lanjutnya bisa WhatsApp saya ya, yang pastinya ini juga bisa IPP. Oke, PJ Lover semua, jadi selain untuk membeli emas seperti ini, tadi sudah diinfokan juga ya, pembelian gap dan sebagainya atau simpanan emas. Jadi bagi yang belum ingin untuk menyimpan fisik emas, bisa memulai dengan gap atau simpanan emas Rp300.000 saja ya. Sudah dapat akun PG Lovers-nya, sudah dapat emas berupa non fisiknya juga yang bisa dicetak di akhir atau di buyback-kan ya. Jadi pilihannya bisa di withdraw atau dicetak. Yang kedua bisa di buyback-kan kapan saja. Nah, untuk harga buyback gap sendiri, itu bisa dikonfirmasi langsung ke saya. Nomor saya sangat terbuka ya. WhatsApp saja, Mbak, harga buyback hari ini berapa, besok berapa, silahkan sebagai untuk perbandingan, boleh sekali. Oke, kita lanjut saja ya ke Lucky Draw, PJ Lover semua. Nah, ini voucher yang didapatkan oleh PJ Lover semua, bisa digunakan untuk pembelian emas public gold ya. Pastinya juga ini dipakai untuk minimal pembelian 1 dinar. Jadi untuk 10 gram juga bisa, untuk 1 dinar juga bisa, untuk 50 gram bisa, dan seterusnya. PJ Lovers ya. Kalau mau klaim vouchernya bisa WhatsApp saya, untuk emailnya nanti akan saya kirimkan vouchernya melalui email. Selamat ya untuk yang dapat, silahkan di-capture, nanti WhatsApp saja. Saya dapat voucher, ada namanya ya, tertera. Nah, ini untuk produk pembelian produk Public Gold Indonesia saja ya. Ini nomor saya tertera, jangan lupa untuk kirim emailnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Lanjut Mas Bagas. Ada yang kedua itu Rp50.000. Itu untuk minimal pembelian 10 gram. Oke, jadi misalnya PJ Lovers yang ada di Malaysia dapat voucher ini, kemudian dapat prospekkan di Indonesia atau punya saudara, kerabat yang pakai vouchernya, itu boleh ya, sah-sah saja. Jadi tidak terbatas untuk satu orang, bisa dipakai untuk suaminya, istrinya, anak, keluarga, semuanya boleh. Teman juga boleh. Oke, jadi boleh WhatsApp saya ya, jangan lupa emailnya. Setelah ini nanti akan saya emailkan keesokan harinya, tepatnya hari Senin ya, pada saat jam kerja. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di Fire Sales berikutnya. Kembali lagi ke Ibu Dian. Terima kasih Mbak Trisna. Mbak Trisna, satu pertanyaan Mbak Trisna. Oke, kenapa? Untuk tadi sudah dikatakan kalau vouchernya bisa dipindah tangankan. Sedangkan ini apa namanya? Ada batas waktunya nggak untuk vouchernya itu, Mbak? Kan tadi ada beberapa, selama ini ada beberapa rekan yang sudah dapat, ada batas waktunya untuk penggunaan voucher itu, dan ada syarat-syarat tertentu nggak untuk pemakaian voucher tersebut? Nah, sebenarnya untuk setiap bulannya voucher itu berlaku di bulan yang sama. Jadi misalnya PJ Lover semua yang di minggu sebelumnya pun mendapatkan voucher, ataupun di minggu sekarang itu berlaku sampai di akhir bulan ini ya, jadi 30 April. Kalau untuk syarat mutlak atau apa, itu tidak ada. Jadi kalau misalnya PJ Lover semua udah dapat voucher, terus mau dikasihkan atau mau dipakai untuk promo ke prospeknya, itu boleh. Yang pasti kalau untuk voucher tidak bisa dipakai di harga fire sales ya. Nah, misalnya sudah mau kuncian fire sales, terus pengen buka kuncian lagi, boleh pakai voucher yang tadi ya. Seperti itu Bu Dian, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Mbak Trisna, sudah cukup jelas. Oke. Terima kasih semua rekan-rekan yang sudah bergabung, baik di Facebook streaming, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Medan. Saya juga ikut menyapa untuk yang dari Merauke di ujung timur Indonesia, Ibu Tania. Juga ada yang di balik layar. Terima kasih sekali sudah mendukung acara ini sampai terselenggara dengan baik. Terima kasih untuk Ibu Speaker Bu Rina, Ibu testimoninya untuk Bu Nurul dan Mas Bagas. Terima kasih. Mohon maaf untuk
kekurang nyaman atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya juga undur diri, tapi sebelum itu saya punya pantun. Ini pantun saya. Ramadan melaksanakan puasa, hari raya mendapat bonus. Silahkan suka-suka belanja, tapi jangan lupa beli emas. Assalamualaikum, sampai jumpa.